warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم لا أمسى بنا من عبد ما أمسى بنا من عبد أو بأحد من خلقك ومن وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan tentang al-ghusl. Makruhat al-ghusl. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Makruhat al-ghusl, yang dimakruhkan saat mandi besar. Pertama, al-israfu fil ma', berlebihan dalam menggunakan air. Dan ini berlebihan ini juga berlaku ya ketika berwudu. Jadi makruh hukumnya membuang-buang air, karena tentu itu tidak sesuai, menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits Bukhari dan Muslim dijelaskan dari Anas radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu fi sha'r ila khamsati amdad. Bahwa Nabi itu mandi besar ya, itu dari mulai 1 sha'r sampai 5 mud. 1 sha'r sampai 5 mud. 1 sha'r itu kan ya, kalau zakat fitrah itu sekitar 3,5 liter kurang. Ya Pak, kira-kira 3 gayung setengah sampai ya 5 mud. Ya, itu yang paling banyak berarti 5 mud. 5 gini, 5. Wa tawaddu bil mud. Nah, kalau wudu lebih sedikit lagi, 1 mud saja. 1 mud. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan Jabir radhiyallahu anhu qala qad su'ila an 'al-ghusli faqala yakfika sha'an. Ini juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir, bahwa Nabi SAW ditanya tentang mandi. Kata Nabi, yakfika sha'an, cukup 1 sha'r. 1 sha'r air itu 3,5 liter. Faqala rajulun ma yakfini, ada orang mengatakan enggak cukup. Mana cukup? 3,5. Qala Jabir, kana nakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Jadi kata Jabir, itu 1 sha'r itu cukup ya untuk membersihkan orang yang lebih baik darimu ya, dan lebih bersih darimu. Jadi artinya Nabi saja yang lebih baik ya, itu cukup 3,5 liter. Ya, nggak disebutkan ilatnya apa, tapi yang jelas ya, ini kan nggak selalu air susah. Kalau lagi musim kering ya mungkin. Ya, gitu ya. Jadi 1 sha'r ya 3,5 liter atau 4 mud. Itu kalau mungkin lebih iritnya kalau kita di sini pakai mandi pakai shower Pak. Ya, itu irit, itu lagi. Coba pakai shower itu. Ya mungkin 3 sampai sekitar itu.
Iya, nggak ada ukuran, tapi maksudnya lebih irit pakai shower, betul nggak? Dibanding pakai gayung. Pakai gayung, cemburu, itu yang kebuang tuh banyak tuh di belakang, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, jadi shower itu bagus punya pakai irit, ya kan Bang? Ya, ya. Hah? Tekanannya sambil pompa. Ya ini ya tentu bukan larangan, tapi ini makruh. Ya tentu walaupun makruh ya tentu harus diupayakan. Jadi jangan, intinya jangan buang-buang. Ya. Ini terasa, air itu terasa begitu berharga. Ya, kalau sedang musim kemarau, kemarin itu sekarang udah mulai hujan. Seperti di mana? Kalau di sini sih mungkin kan di Jateng Tanjung Sari, ya kan? Kekeringan tuh, Jonggol, kering, Carium, ya. Itu butuh air betul, sampai datang ke sungai yang di situ ada kira-kira ada kobakan bersih, diambil. Yang kedua, al-iktisalu fil ma'ir rakid, mandi di air yang tidak mengalir, ya. Maksudnya sedikit, ya, sedikit dan tidak mengalir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaktasir ahadukum fil ma'i idza huwa junub. Tidak boleh mandi, kata Nabi, salah seorang di antara kalian di air yang daim, itu enggak ngalir, sedikit, ya. Wa huwa junub, sementara dia sedang junub. Faqala ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Maka mereka bertanya, para sahabat itu, wahai Abu Hurairah, bagaimana Nabi melakukannya? Maksudnya kalau airnya itu sedikit, itu gimana? Karena yang nggak boleh sedikit itu berarti nyebur di situ, ya kan? Nyebur di situ, ya habis orang itu air. Orang butuh air. Gimana cara Nabi mandi kalau airnya ya sedikit? Qala yatanawaluhu tanawulan. Nabi SAW apa? Menyendok, ya, menyendoknya apa sih namanya itu? Mengambilnya dengan ya awi akhudhu biyadihi aw bin shagir, dengan tangan atau dengan gayung kecil. Nah, kira-kira dengan bejana yang kecil. Wa yanwil iktiraf inta al qalilan, dan diniatkan itu mengambil atau menciduk air, ya, menciduk air kalau airnya sedikit, hatta la yasir musta'malan bimubasharatihi bijismi badani. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan tangan, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan, ya, kalau tidak diniatkan itu nyedok air, misalnya dia bersuci di situ misalnya, ya, maka air itu kan musta'mal, sudah bercampur dengan bagian badannya. Maka ketika hidup airnya menggunakan tangannya langsung, ya, itu diniatkan iktiraf, artinya niatnya itu untuk ngambil air untuk kemudian bersuci, baik wudu maupun mandi. Tentu kalau lebih baiknya ya pakai alat, ya, karena tidak langsung bersentuhan dengan bagian tubuh. Jadi pakai alat diciduk, ya, gitu. Pakai botol gitu, botol air minum, mungkin dibolongin kecil, gitu, ya. Kayak itu somai itu, betul nggak? Ini kalau airnya sedikit, kan mungkin saja kan air sedikit harus mandi besar, ya bisa nggak tuh kira-kira? Bisa, satu botol aqua itu, ya kode boleh, kode. Jadi intinya kalau air itu sedikit ya tanah bulan, jadi ngambilnya misalnya, ya, dulu kami waktu di kampung itu kalau air seember misalnya kalau mau wudu, ya, nah itu kan tangan itu tidak boleh langsung tuh. Kalau kehati-hatian dalam mazhab Syafi'i itu
Nggak boleh langsung wudu di situ di ember itu, kan ember itu sampai 20 dia sedikit hitungan airnya. Jadi kalau wudu berarti diciduk airnya dari ember dipakai gayung, baru benar kita wudu menggunakan gayung. Ya lebih amannya itu kalau airnya sedikit ya itu dibolongin misalnya pakai keran kecil, nah, itu tentu lebih aman dan lebih irit ya, dibanding pakai gayung. Kalau pakai gayung itu memang ya seringnya tuh ya itu boros, baik mandi maupun apa wudu. Nah, baik, kemudian hatta la yasira musta'malan bi mubasharatihi bi juz'in min badanihi aw ya'khudha qalilan min al-ma' min al-wi'a qabla an yanwiya raf'an janabah thumma yanwi wa yaghsilu bihi bi yadihi wa yaghsilu bihi yadahu thumma yatanawalu biha al-ma'. Jadi itu ngambil air segayung ya, lalu niat untuk mandi besar, mandi junub ya kan. Lalu kemudian ya mandilah dengan tangannya menggunakan air yang segayung itu, dicidukin dari gayung yang gitu, ciprat-cipratin nah, gitu ya. Baik, kemudian at-tayammum, bab tayammum. Nah, tayammum ini tentu bagian daripada yusrul Islam, ya, kemudahan ajaran Islam. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat, terus apa lagi? Syarat sah yang diwajibkan wudu apa? Sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, ya. Nah itu wajib wudu. Syarat kita boleh sholat ya wudu dulu. Tawaf harus juga wudu dalam keadaan berwudu. Maka kalau tawaf misalnya batal itu di putaran kedua, ya dia wudu dulu. Habis wudu nanti dilanjutin lagi. Ya, putaran kedua tadi dilanjutkan. Ya. Nah, itu memang kalau dalam rombongan gitu, umroh itu mesti amir safar itu, ya amir atau pimpinan rombongan itu dia harus ngeh dengan anggotanya itu. Kalau ada yang batal misalnya nanti, kan kalau ada yang batal mesti dia terlambat tuh dari yang lainnya. Takut nyasar nanti janjian di pintu apa gitu ya. Kalau ada yang batal wudu sendiri silahkan, nggak perlu diantar kan gitu ya. Atau bisa wudu menggunakan air zam-zam, air zam-zam banyak. Ya, air zam-zam itu juga banyak bisa untuk, walaupun situ ada apa. Tapi kalau ke WC atau ke tempat wudu memang agak jauh. Ya wudu pakai air zam-zam itu kan pakai air segini juga cukup tuh. Ya. Air itu atau ya bisa juga beberapa gelas begini, disediakan gelas di situ karena zam-zamnya melimpah. Baik, kemudian jadi syarat sah sholat, tawaf dan juga menyentuh dan membawa Al-Quran, dan itu ijma termasuk menyentuh Quran dan membawa Quran atau mushaf itu adalah ya ijma ulama, kesepakatan ulama bahwa wudu itu sesuatu yang diharuskan sebelum kita menyentuh Quran dan membawa Quran. Kecuali darurat, misalnya di jalan Quran, ada Quran kita menemukan tergeletak, segera kita angkat, kalau nggak nanti kelindes. Kalau nggak wudu nih, belum keadaan wudu dulu kelamaan nanti keburu keinjak orang atau kelindes kendaraan. Kemudian wal wudu innama yakunu bil ma'. Nah, wudu itu kan harus dengan air. Kadang-kadang orang qad ta'addar alaihi istimalul ma'. Jadi ya kadang-kadang berhalangan menggunakan air. Imma li faqdihi, baik itu karena airnya tidak ada, au bu'dihi atau karena airnya jauh, au lil maradin yamna min istimali, atau karena sakit yang dia tidak bisa terkena air. Maka di antara kemudahan Islam dan keluasannya ya, Islam mensyariatkan tayammum dengan apa? At-turab, dengan tanah, dengan debu ya. At-tahir yang suci, iwadan 'anil wudu aw ghusl, sebagai pengganti dari wudu atau mandi, hatta la yahrum
al-muslim min barakatil ibadah hatta la yahram al-muslim, sehingga muslim tentu tetap bisa melaksanakan ibadah dan bisa tidak terhalangi dari keberkahan ibadah. Tayamum itu artinya al-qasdu, menyengaja secara bahasa ya. Tayammam tafulanan ay qasadtahu, kamu menayamumi si fulan, itu artinya kamu menyengaja mendatanginya dan seterusnya. Sama dengan haji itu. Haji secara bahasa juga adalah al-qasdu, menyengaja. Apa artinya? Menyengaja, al-qasdu ila baitillahil haram, menyengaja menuju Baitullah al-Haram, Makkah. Ya, sengaja datang ke sana untuk haji. Nah, ya kan, ada yang datang ke Makkah bukan untuk haji. Ya kan, ada yang buat jualan misalnya. Ya, ada itu. Ya, kayak tadi aksi Palestina, ya ada juga yang niatnya jualan doang. Ya kan, jualan apa? Jualan minuman. Kalau dia niatkan itu membela Palestina sambil jualan, tentu dapat pahala dua tuh. Satu, pahala membela Palestina, ya karena itu kewajiban. Kedua, jadi cari nafkah, dapat pahala juga. Wa tayammum fi syar'i isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini bi niyyah. Jadi secara syarat tayammum itu adalah menaburkan, menyampaikan ya. Turab tanah atau debu ya, yang suci ke wajah ya, usap tanah atau debu ke wajah atau dan kedua tangan ya, biniyah dengan niat, wala wajhin maksus, dan dengan cara yang khusus. Dalil masyru'iyahnya, dalil disyariatkannya dari Quran dan Sunnah adalah pertama dari Quran surat Al-Maidah, wa in kuntum marda aw 'ala safarin, kalau kamu sakit dan dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau setelah buang air ya, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita ini kalau dalam mazhab Syafi'i la masa yulamisu, itu artinya menyentuh saja, itu sudah batal wudu. Ya, dalam mazhab yang lain mulamasah itu adalah mujama'ah, jima. Jadi maksudnya itu adalah jima. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW pernah mencium istrinya sebelum ke masjid, cium. Ya kan? Nah, jadi ya tentu Syafi'i itu membangun mazhabnya dengan penuh kehati-hatian kalau dalam urusan ibadah. Jadi menyentuh. Nah, kalau di mana sedang tawaf itu tentu orang-orang Indonesia mulai mayoritas Syafi'i ya tidak menggunakan mazhabnya dulu untuk tawaf itu. Kan pasti itu sedikit banyak bersentuhan dengan wanita, kan? Bisa saja karena bercampur kan tawaf itu laki-laki dan wanita dari negara mana itu. Ya, mungkin dia kemudian bersentuhan antar kulit. Ya tentu itu sulit dihindari. Ya, kalau diterapkan mazhab itu, ya, kesulitan nanti dikit-dikit batal. Ya, maka ya pendapat yang lain yang digunakan itu kan kira-kira karena ini masalah furu'iyah. Aula mastumun nisa ya, falan tajidu ma'an, dan kamu tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka kamu boleh bertayamum dengan sha'id, dengan turab, dengan bebu atau tanah yang thayyiban, yang tahuran, yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka basuhlah wajah kalian ya, dan usaplah wajah kalian dan tangan dari debu itu. Dan kemudian sunnah Nabi SAW atau hadis Nabi tentang ini, waju'ilat lanal ardu kulluha ya, waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Kata Nabi SAW, ya, di antara keistimewaan Nabi SAW itu yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, di mana khusus bagi Nabi SAW dan para pengikutnya dan umatnya, itu dijadikan tanah atau bumi itu seluruhnya masjid. Ini maksudnya kita bisa sholat di mana saja. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu kalau ibadah harus di
di tempat ibadah, harus di mana? Harus di kuil ataupun apa namanya, gereja atau ma'bad dan seterusnya ya. Nabi Isa misalnya ya, kalau ibadah harus di tempat ibadah. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW seluruh bumi ini dijadikan masjid, artinya suci untuk beribadah. Waju'ila turbatuha, dan juga dijadikan debu atau tanahnya itu tahuran, suci di dalamnya dilema kalau kita tidak menemukan air. Artinya itu untuk tayamum. Nah, sebab-sebab tayamum apa saja? Faqdul ma' hissan. Kehilangan air, nggak ada air ya. Ka'anta fi safarin wa lam yajid ma'. Ketika dalam safar dan tidak menemukan air ya. Au faqduhu syar'an, atau secara syarak ya. Kehilangan air atau nggak ada air. Wa dzalika ka'anta ma'ahuma walakinnahu yahtaju ila syurbi. Bisa saja secara fisik airnya ada ya. Tapi secara syarak itu boleh ya, tidak digunakan untuk bersuci. Kalau digunakan misalnya untuk bersuci, dia nggak bisa minum, di kehausan mati, ya kan? Nah, jadi gimana caranya? Ya udah, air itu untuk minum, jangan untuk wudhu. Misalnya di atas gunung tuh, ya nggak ada air, berapa puncak gunung tuh nggak ada air. Nah, para pendaki tuh naik gunung misalnya bawa air itu untuk minum. Kalau dia dibuat wudhu tuh bakal habis, nanti kehausan malah dehidrasi, kan bahaya, ya. Maka boleh itu ya tayamum. Itu namanya faqdul ma' syar'an. Jadi secara syarak dia dianggap tidak ada air, ya kan? Jadi kalau tadi itu tidak ada air secara fisik, memang nggak ada air soalnya karena kekeringan atau karena dalam bepergian nggak ada air, ya. Nah, atau secara syarak fisiknya ada air, tapi air itu lebih dibutuhkan untuk apa? Untuk minum, ya, maka dia boleh untuk tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu wal muhtaj ilaihi syurbu nahwu fi hukm al-mafqud binisbati ila-Allah. Yang kedua, ba'dal ma'i bu'dul ma'i anhu. Airnya itu jauh. Kalau di satu tempat kita ini enggak ada air misalnya, terus jarak dari tempat kita ke air itu ya, katakanlah jaraknya itu, kalau dalam kitab fikih di sini dijelaskan ya, fauqa nisfi farsakh. Jadi di atas setengah farsakh itu kira-kira ya 2 kilo lebih, ya, 2 kilo setengah. Jarak dari kita itu 2 kilo setengah misalnya, ya, kalau ke air sana. Ya, maka boleh pada waktu itu kita tayamum, oleh jibalnya ini sayyidan ma' dan masyaqqah, dan tidak wajib baginya menuju tempat air itu, ya, karena itu termasuk masyaqqah, kesulitan. Jadi itu dianggap airnya jauh dan ya susah untuk ditempuh, ya, 2 kilo setengah itu. Nah, itu maka boleh tayamum. Yang ketiga adalah ta'adzur isti'malul ma', dia tidak bisa menggunakan air baik karena fisik imma hissan, wa dzalika ka'anna al-ma' qariban minhu lakinnahu kana yaqrabuhu 'aduwwun yakhafu minhu. Ya, jadi secara hissi, secara fisik, secara indrawi, ya, air itu mungkin dekat, ya. Tapi ya, kalau dia mendatangi tempat air itu, ya, yang terjangkau, yang kejangkau itu, ya, dia takut musuh datang ke situ. Musuh nih, orang kafir misalnya, orang Israel tuh, ya kan? Nah, orang Palestina kalau mau wudhu, kalau datang sumur itu ternyata misalnya ada orang, ada penjajah, ya, Israel, ya, dia jangan lakukan itu. Dia bisa tayamum. Itu masuk uzur, ya, ta'adzur isti'malul ma', ya, ta'adzur isti'malul ma'. Wa imma syar'an. Nah, secara syarak ada juga sebabnya apa? Dzalika kan yakhaf min isti'malil ma' hudutsu marad. Kalau orang sakit, ya, nggak boleh kena air. Pada penyakit apa tuh, Pak? Orang sakit nggak boleh kena air. Kalau kena air dia tambah parah sakitnya, ya, atau nggak sembuh-sembuh, ya, jadi lambat penyembuhannya, ya, bisa apa? Ya, luka-luka model kayak gitu, ya. Yang itu, ya, boleh itu tayamum, walaupun ya ada air, ya. Tapi karena takut misalnya khawatir tambah parah penyakitnya, maka dia diizinkan untuk tayamum. Fa fi hadhil halat yatayammamu wa yajibu al-istimal ma'. Nah,
dalam kondisi seperti ini tentu dia tayamum dan tidak wajib baginya menggunakan air. Nah, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Filladzi syajja ra'sahu ya syajja ra'suhu tsumma tasala famata." Nah, ini ada sahabat dulu yang dia terluka di kepalanya ini terluka. Mungkin setelah jihad perang itu kena bacok atau kena pedang, terluka. Lalu dia junub dan dia mandi. Ya. Dan dia mandi. Karena apa? Dia nanya ke temannya, "Ini saya lagi luka nih, gimana ya?" "Ya, kamu tetap mandi." Gitu ya. Nah, itu saklek itu temannya. Jadi ngajinya baru sedikit. Ya kan? Kalau ngajinya baru sedikit biasanya saklek. Iya kan? Kurang pik nih jadi. Ya, tapi ini memang ini belum disampaikan. Jadi atau sahabat ini belum pernah mendengarkan pelajaran Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Rasul marah itu ya. Jadi apa? Jadi tetap mandi dan kemudian meninggal dunia. Mandi dan meninggal dunia. Famata innama kata Nabi mengomentari ini, innama kana yakfihi an yatayammam. Dia ini sebetulnya cukup tayamum saja. Ya, wa ya'sib 'ala jurhihi ya khirqatan. Jadi ditutup itu yang lukanya itu ya kan dengan kain. Ya, summa yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Ya. Nah, jadi apa? Yamsahu 'alaiha lalu kemudian diusap saja cukup ya. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi dan dia mencuci seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalau jadi ada air, maksudnya karena itu tayamum tadi itu untuk menggantikan apa? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Kalau ada yang luka dan itu menutupi bagian yang wajib terkena air wudu misalnya, ya kan? Nah, itu penggantinya adalah tayamum. Ya. Nah, seperti mandi besar ini penggantinya tayamum. Ya tentu kalau masih ada air dia tetap wajib menggunakan air itu untuk mandi dan untuk mencuci bagian tubuh yang lain yang tidak terkena luka. Ya, yang tidak terkena luka. Ya, baik seluruh aksa kecuali tidak ada air. Ya, kalau tidak ada air ya mau gimana? Orang junub juga sudah tayamum saja dan tayamumnya nggak perlu guling-guling di atas. Ya kan? Tayamumnya ya sama tayamum gitu. Cukup ya muka dan tangan, kedua tangan. Yang berikutnya yang keempat adalah al-baradus syadid, dingin yang sangat. Alladzi yakhafu ma'ahu istimalul ma' wa lam yaqdir ala taskhim. Kalau di kita mungkin biasa ya dingin itu. Kalau di luar sana yang kalau kita negara tropis kan dinginnya biasa. Negara tropis mah. Tapi kalau yang ada musim dinginnya tuh ya dinginnya dingin banget ya, dan orang itu ya kadang susah kalau pakai air ya itu malah dingin sekali dan ya malah nanti sakit ya, malah sakit apalagi mandi dan tidak ada penghangat air misalnya ya berarti ya udah tayamum aja ya. Nah, ini juga tentu pernah dilakukan dulu oleh Rasulullah SAW atau oleh sahabat di sini, kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW. Amr bin As ya radhiyallahu anhu ya tayammama an janabatin li khawfil halak. Dulu Amr bin As itu dia tayamum ya padahal dia junub. Karena apa? Karena musim dingin ya, dingin yang sangat, dan akhirnya dia tayamum sebagai pengganti mandi besarnya. Karena takut ya, malah takut sakit ya ketika menggunakan air ya, saat dingin. Lakinnahu yaqdi shalah fi hadhihi al-hala 'inda wujudil ma'. Tapi di sini catatannya dari muallif atau penulis kitab ini adalah lakinnahu yaqdi shalah, tapi dia ya wajib mengqadha salat ya, dalam kondisi ini ya. Al-baradus syadid ya. 'Inda wujudil ma', saat nanti ada air dan sudah tidak dingin gitu, sudah tidak terlalu dingin. Itu dia mengqadha salat yang sudah dilakukan. Ini dalam kondisi yang ini ya, dalam kondisi al-baradus syadid yang dingin sekali.
cari air dulu, ya, cari tahu tuh air ada di mana. Kalau di jaraknya dekat, berarti seperti tadi di bawah setengah farsakh atau di bawah 2,5 kilo, ya berarti dia wajib untuk mendatangi tempat itu. Kalau di atas itu jauh, ya berarti tidak wajib, itu masyaqqah, berarti ya, dia dia tayamum. At-turabut tahur alladzi la ghubara wa la daqiqa wa la jissa fihi. Turab tahur dia dari tanah atau debu yang suci, ya. Itu nggak ada campuran tepung, ya, atau benda-benda yang lain di situ. Pokoknya turabun khalis, ya, tanah atau debu yang suci, ya. An yazilan najasati awalan, sebelum itu kalau ada yang najis dihilangkan dulu. Caranya gimana itu? Ya, kalau nggak ada air, ya digosok-gosok gimana itu supaya ya ain najasanya hilang. Ya, kalau nggak ada air ya kan bisa dengan benda yang lain. Kalau dia misalnya sedang habis buang air, ya kan, habis buang air besar misalnya, gimana cara menghilangkannya itu nggak ada air? Ya kan Nabi SAW dulu istinja itu bukan hanya dengan air, tapi dengan, bahkan ketika ada air pun Nabi SAW juga istinja itu dengan hajar, ya, dengan pernah ya kalau misalnya di dalam perjalanan dan seterusnya itu dengan batu, ya, dengan 3 batu, menggunakan 3 batu untuk istinja. Tentu yang paling baiknya itu dua-duanya kan, hajar dan juga air. Ya, salah satunya ya nggak apa-apa. Ya, jadi itu sah. Gitu. Kalau istinja itu nggak harus ada atau tidak ada air. Dia boleh. Nah, sekarang itu mungkin pengganti batu itu bisa dengan tisu, dengan benda yang kasar, tisu itu bisa. Apalagi kalau sedang ya kemah gitu kan, nggak usah maksain juga pakai air, dingin atau apa. Kadang-kadang memang nggak terbiasa ya, rasanya kayak masih belum. Ya. Tapi memang dulu Nabi SAW ya melakukan itu dan itu, ya masyru' itu disyariatkan juga, ya, istinja dengan menggunakan benda yang kasar itu, ya. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu, ya, jadi tentu mencari arah kiblat sebelumnya itu juga harus dilakukan, cari arah kiblat yang benar. Wa arkanut tayammum arba'ah, rukun tayammum ada 4, wa hiya an-niyah, pertama niat. Seperti yang sudah kita bahas, niat itu tempatnya di mana? Mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Fayaqsud fi qalbi fi'l tayammum, maka ya kita di hati ini yaqsid, menyengaja, ya, dalam hati untuk tayammum. Wa yusannu an yatalaffaz bi lisanihi, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk dilafazkan dengan lisannya. Fa yaqulu nawaitu istibahatus shalah, nawaitu ya istibahatus shalah atau fardhus shalah atau naflaha, ya, wa nahwu dzalika bimaksud fi'l. Tergantung kita mau apa. Dengan tayammum itu kita mau sholat, kita mau sholat wajib, kita mau sholat sunnah, atau kita mau baca Quran, kita mau memegang Quran dan seterusnya, ya. Nawa itu misalnya istibahata masil mushaf, ya. Nawa itu istibahata fardhus shalah, nawa itu istibahata naflus shalah, ya, dan seterusnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab di Indonesia, ya, gitu. Fa idza nawa istibahata al-fardhi jaza lahu fi'lan nawafil. Kalau dia niatnya untuk melaksanakan sholat yang wajib, maka tentu sholat sunnah ikut, ya, tidak harus kemudian niatnya satu-satu. Ya, kalau dia sholat wajib berarti sholat sunnah nggak perlu niat lagi. Maksudnya ketika tayammum itu, ya. Mashu wajhihi, nah setelah niat apa? Mashu wajhihi, diusap itu mukanya, wa yadayhi ilal marab ilal mirfaqaini bidarbatain. Jadi apa? Muka dan kedua tangannya dengan 2 pukulan, ya. Wadzalika bi an yadrib bi kaffayhi 'ala turab tahir alladhi lahu gubar wa yamsahu bihima jami'a wajhihi. Jadi pukulan pertama itu untuk mukanya, ya kan? Alladhi lahu gubar, ya, itu tentu ada debunya kan, ya. Tapi debu dari tanah, ya, bukan tepung atau apa. Yamsahu bihima, dan mengusap dengan keduanya,
ya diusap tuh mukanya seluruhnya. Wa yadribu bi yadihi tsaniyatan, lalu kemudian tepukan yang kedua ke tanah lagi ya di tempat yang berbeda, ya kan? Kedua tangannya ilal mirfaqaini apa? Sampai ke dua siku. Wa bihi al-isra bihi al-yumna bihi al-isra. Jadi bergantian aja. Kalau tangan kanan berarti disentuhnya pakai tangan kiri. Ada ulama yang lain, mazhab yang lain itu cukup segini nih. Tangan itu segini, enggak sampai mirfaqain. Kalau dalam mazhab Syafi'i mirfaqain. Kalau Hambali atau Maliki itu ya, tidak salah. Itu sampai segini saja ya. Segini aja nih, dalam satu tapak nih. Karena yang disebut dengan yad itu ini. Al-yad itu adalah sini. Kalau sini sawa'id. Nah, bisa dipahami Bapak-bapak? Insyaallah. Baik. Dalam hadis riwayat Ad-Darqutni dari Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu at-tayammum darbatani. Bahkan kalau dalam mazhab yang lain itu ya, mungkin karena ada dalil yang lain juga ya, satu pukulan saja untuk wajah dan juga dua tangan. Ya. Tapi dalam hadis ini ya, dan ini menjadi dalil dari mazhab Syafi'i, at-tayammum darbatan. Bahwa tayammum itu dua kali pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn bil mirfaqaini. Pukulan pertama untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan sampai siku. Ya, sampai siku. Wa yastawibul adhu bil masah fa idza kana fi yadihi khatim wajib nazhu fi darbati tsaniyah hatta sutra ila mudhi. Jadi seluruh ini anggota badan tadi, tangan atau baik tangan ataupun muka itu enggak ada yang menghalangi ya. Jadi kalau di tangannya ada cincin atau ada jam tangan itu dilepas dulu. Ya, supaya tidak terhalangi sampainya debu ya ke tanah ke anggota badan yang wajib kena bagian tayammum. At-tartib yang ketiga adalah tertib. Ya, tertib itu berurutan. Jadi khususnya muka dulu atau niat dulu terus kemudian muka lalu kemudian kedua tangan. Ala hadza syakl ladzi dzakarna dan nanti membadal wudu wa tartib rukun fil wudu. Jadi tertib itu rukun di dalam wudu dan tentu juga di dalam tayammum. Sunnah tayammum, sunat tayammum itu pertama yusannu fi ma yusannu fil wudu. Disunnahkan dalam tayammum itu apa yang disunnahkan di dalam wudu. Tentu pertama sunnah wudu apa? Tasmiyah, mengucapkan bismillah. Ya. Wa an yabda bi 'alal wajh, dimulai dari diri sini dari yang paling atas. Wa qad yulimna bil masah al isra, dan kemudian mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Wa an yamsah juz'an min ar-ra's wa juz'an min al-'adud. Ya, dan kemudian diusap bagian kepala dan juga bagian min al-'adud. Ya, segini maksudnya. Ya, seperti juga dalam wudu ya juz'an min ar-ra's itu sunnahnya kan sebagian kepala gitu ya, atau dalam mazhabnya seluruh kepala bahkan. Ya, kalau yang fardu atau rukunnya itu kan sehelai rambut pun itu sudah sah gitu ya kalau dalam wudu. Nah, tapi kalau tayammum ini maksudnya adalah ketika wajah itu ya sampai ya sedikit ke kepala ya juz'an min ar-ra's. Wa juz'an min al-'adud, dan sebagian kecil sebagian dari mana? Dari sini nih, dari lengan ya, dari lengan. Jadi maksudnya melewati. Kalau dalam hadis itu ya tentang wudu itu ada tentang namanya ghurran muhajjalin ya, bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu diutus nanti pada hari kiamat itu ghurran muhajjalin tentang wudu. Maka di situ Nabi mengatakan faman ahabba an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mau memanjangkan cahayanya di hari kiamat nanti itu, maka hendaklah dia lakukan. Jadi memanjangkan. Maka Abu Hurairah itu kalau wudu ya, kalau wudu cuci kaki atau cuci tangan itu enggak sampai sini saja, siku saja, tapi sampai ke atas. Juga nyuci kaki enggak sampai mata kaki saja, tapi sampai ke atas sampai ke betis ya. Nah, itu min bab italatul ghurrah ya, min bab italatul ghurrah, jadi memperpanjang atau memanjangkan cahaya. Nah, ini juga dikiaskan dengan tayammum ya. Dalam hal ini artinya disunahkan melebihi apa? Di sini sikut dan juga wajah. Wa yuali baina mashil wajhi wal yadaini. Nah, itu al-mualah itu artinya apa? Enggak ada jeda, enggak ada jarak
antara basuh wajah, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ya, jangan dijeda dengan aktivitas yang lain, ya kan? Misalnya setelah nyuci setelah basuh, setelah ngusap wajah, dia ngapain dulu, minum dulu, atau makan dulu, misalnya. Nah, itu namanya mualah. Habis itu baru tangan, misalnya ya. Namanya mualah itu yaitu langsung tidak ada jeda. Wa an yatasyahhada ba'dahu ya wa yad'a, dan tentu setelah itu sebagaimana sunnah wudu juga adalah berdoa ya setelah wudu dan setelah tayammum ya. Dimulai dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu annahum tamassahu wa ma'ahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sa'idi salatil fajr. Bahwa para sahabat, kata Ammar bin Yasir ini, dulu melakukan tayamum ya bersama Rasulullah SAW dengan as-sa'id, dengan debu, dengan tanah di salat fajr, untuk melaksanakan salat subuh. Fadarabu bi akufihim as-sa'id marratan ukhra ya famassahu bi aydihim kullaha ila al-manakibi wal abati min butuni akun. Jadi pada pukulan yang kedua itu mereka para sahabat dari Rasulullah SAW ini ya itu mengusap tangannya itu ya ilal manakib wal abad, bahkan sampai ke sini nih. Mankib itu kan pundak, sampai ke pundak dan juga sampai ke tiak ya, sampai ke pundak dan sampai ke tiak. Min butuni akufihi, jadi dari bagian dalam dari telapak tangannya. Jadi gini ya, gini sampai ke sini gini nah, gitu ya, terus gitu. Nah, jadi menggunakan bagian dalam ya, itu begini. Nah, gitu ya, kira-kira gini. Jadi bukan hanya sampai siku, itu sunnahnya ya, menurut hadis. Kemudian yang kedua, tafriqul asabi. Sunnah yang kedua adalah tafriqul asabi inda dharbi 'ala turabi itharatan lil ghubari wasti'abi wajhi bi darbatin wahidah wa dzalika ya. Tafriqul asabi, jadi merenggangkan jari jemari ya ketika mukul itu ya. 'Ala turabi itharatan lil ghubari, supaya ya itu menyebar ya debu-debunya. Wasti'abi wajh bi darbatin wahidah, dan juga debu itu kemudian mengenai wajah, yaitu wajahnya itu seluruhnya terkena ini nih, tangan kita, telapak tangan bagian dalam. Kedua yadain, ada tiga, kedua tangan. Yang ketiga, takhfifut turab binafdil kafaini aw an-nafa' fihima. Lima Bukhari an hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu qala lahu innama yakfika an tasna'a hakadha fadarab bi kaffayhi darbatan 'ala al-ardi thumma nafadahuma ya thumma nafadahuma. Riwayat ukhra wa nafakha fihima thumma masaha bihima. Jadi setelah itu takhfifut turab, jadi maksudnya ini debu nih banyak misalnya ini. Ya sunnahnya juga ditiup dulu itunya. Jadi biar supaya tidak terlalu tebal. Kalau bedak itu nggak tebal kan? Iya kan? Kalau bedak nggak terlalu tebal. Jadi tiup dulu ini, gitu ya. Nah, tiup sedikit, baru kemudian itu biar tidak terlalu tebal maksudnya debunya ya. Walaupun debu suci ya tetap aja nanti kan cemong atau jangan gitu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, yaitu disampaikan kepada Ammar bin Yasir, innama yakfika an tasna'a kada. Ya, cukup begini aja, kata Nabi, memberikan contoh. Fadara bi kaffaihi, lalu kemudian memukulkan dua telapak tangannya ke atas tanah, ya, thumma nafadahuma. Jadi ditiupkan itu. Nah, baru kemudian diusapkan ke wajah. Dan juga yang berlaku untuk pukulan yang kedua untuk kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Kalau tayamum di bis gimana? Tayamum di bis, kalau nggak ada air ya silakan. Itu bisa dengan permukaan. Soalnya itu kan permukaan tanah. Permukaan itu ya bisa juga. Yang penting ada debu aja Pak. Misalnya di bangku, ya kan? Ada debu tapi, kan? Ada debu itu
itu masuk sa'idan, itu masuk juga permukaan, ini permukaan. Ya. Atau di bawah tuh banyak. Asalkan suci ya, kan nggak ada toilet tentunya kan, bisnya nggak ada toilet kan, pasti kan. Kalau ada toilet kita toilet butuh kan gitu. Ya kalau ada toilet tapi kan airnya terbatas. Airnya terbatas ya bisa. Pakai aqua botol. Ada aqua botol nggak takut dari ya? Kalau gitu kan bisa ya. Aqua botol betul. Itu tidak masuk. Pesawat kayak di pesawat. Kayak di pesawat, ya itu bagusnya memang baiknya kan. Ya, orang mau umroh tuh biasanya tuh ya. Mau umroh tuh gimana tuh caranya? Makanya harus dalam keadaan suci itu, wudu maksudnya. Ketika dia akan masuk, apa namanya? Miqat itu ya, miqat itu. Ya kalau di pesawat dia tidak ada risiko ngantri panjang ketika akan melaksanakan miqat ya. Tentu ya wudu bisa di pesawat, ya kan? Lebih banyak ya. Kan wudu kan nggak perlu banyak air, Pak. Kan gitu ya. Wudu kan tidak perlu banyak air. Dan itu selalu bisa dilakukan ya, kita lakukan. Kecuali ya menyulitkan. Ya, kecuali Allah. Ada lagi Pak pertanyaan Pak? Cukup ya. Baik, kalau sudah bisa cukup, kita semua di sini kita tutup dengan apa Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi